Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 24 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami mau kembali kepada Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Kepada Saudari Jenny, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini tanggal 24 Mei berjudul Jika Umatku Mencari, Aku Akan Mendengar. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tidak seorang pun dari rasul-rasul atau nabi-nabi yang pernah mengaku tidak mempunyai dosa. Orang yang hidup paling dekat dengan Allah, orang yang rela mengorbankan nyawanya gantinya berbuat kesalahan, orang yang dihormati Allah dengan terang dan kuasa ilahi, telah mengakui sifatnya yang penuh dosa. Mereka tidak menaruh keyakinan dalam tubuhnya, tidak mengakui kebenaran dirinya sendiri, tetapi telah percaya dengan sepenuh hati dalam kebenaran Kristus. Demikianlah pula dengan semua orang yang memandang kepada Kristus. Kita perlu menutupi segala sesuatu yang dapat mendorong kepada kecongkakan dan merasa diri kuat. Oleh sebab itu kita harus waspada dalam memberi atau menerima pujian yang muluk-muluk. Adalah pekerjaan setan untuk melecehkan. Ia suka melecehkan serta menuduh dan menghakimi. Dengan demikian ia berusaha merusakkan jiwa. Orang yang memberi pujian kepada manusia digunakan setan sebagai alatnya. Hendaklah pekerja-pekerja Kristus memimpin setiap kata pujian jauh dari diri mereka. Hendaklah diri itu dikeluarkan dari pandangan. Kristus saja yang harus ditinggikan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Hendaklah setiap mata dan pujian setiap hati diarahkan ke atas. Kehidupan di mana takut akan Tuhan didambakan tidaklah akan menjadi kehidupan yang sedih dan suram. Ketidakhadiran Kristuslah yang menjadikan wajah sedih dan kehidupan menjadi pengembaraan yang penuh keluh kesah. Orang yang dipenuhi dengan penghargaan terhadap diri dan cinta diri tidak merasakan persatuan pribadi yang hidup dengan Kristus. Tetapi Kristus yang tinggal dalam jiwa adalah suatu sumber kesukaan. Bagi semua orang yang menerima Dia, kunci inti dari firman Allah adalah sukacita. Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 117 dengan 118. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan kita pada pagi hari ini berasal dari perikop tentang doa Salomo kepada Tuhan setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah Tuhan di Yerusalem, bahwa bila bangsa Israel bertobat dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat,
maka Tuhan Allah akan mendengar dari sorga dan mengampuni bangsa Israel. Sehubungan dengan hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Raja halaman 24 paragraf 5 berbunyi, sekiranya bangsa Israel tetap benar di hadapan Allah, maka bangunan yang penuh kemuliaan ini akan berdiri selama-lamanya sebagai suatu tanda sepanjang masa akan belas kasihan Allah kepada umat pilihannya. Dan tidak hanya kepada bangsa Israel berkat kesetiaan Tuhan nyatakan, kepada Salomo juga. Para Nabi dan Raja halaman 25 paragraf 2 berkata, sekiranya Salomo terus-menerus dalam kerendahan hati menyembah Tuhan, seluruh pemerintahannya akan dapat menggunakan suatu pengaruh yang penuh kuasa demi kebaikan terhadap bangsa-bangsa sekeliling, bangsa-bangsa yang telah terkesan dengan sangat baiknya oleh pemerintahan ayahnya Daud dan oleh kata-kata yang bijaksana serta dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar pada tahun-tahun permulaan pemerintahannya sendiri. Seandainya Salomo tetap setia, maka ia dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling bangsa Israel. Salomo dan Israel menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Tetapi sayang, Salomo malah murtad dan demikian juga dengan Israel. Itulah sebabnya Allah terlebih dahulu amarkan. Perhatikan perkataan Tuhan selengkapnya dalam 2 Tawarik 7 ayat 11-16 berbunyi, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jelas bahwa sejak awal peresmian Ka'bah, Tuhan Allah telah amarkan Salomo bahwa jika Israel mau berbalik dari kejahatannya, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa Israel. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Para Nabi dan Raja halaman 25 paragraf 2. Meninjau ke depan akan pencobaan-pencobaan mengerikan yang muncul dalam kemakmuran dan kemuliaan duniawi, Allah mengamarkan Salomo menentang kejahatan kemurtadan dan meramalkan kengerian akibat-akibat dosa. Bait suci yang indah ini, sekalipun yang baru saja ditahbiskan, firman-Nya akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, sekiranya bangsa Israel meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu menyembah sujud pada berhala. Ayat 20 dan 22. Amaran Allah sudah diberikan, sebab kemakmuran dan kemuliaan dunia dapat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Demi kemakmuran dan kemuliaan dunia, dia putuskan hubungan dengan Tuhan dan sembah berhala. Dan tentang hal ini Tuhan sudah amarkan. Nah, kalau benar-benar terjadi apa yang Tuhan sudah amarkan, apakah yang Allah lakukan? Kita baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 19-22. Dikatakan di sana, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian
kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Sedihnya, amaran Tuhan Allah benar-benar terjadi. Salomo dan Israel murtad, dan apa yang Tuhan nyatakan dalam ayat-ayat ini benar-benar terjadi dan menimpa Israel. Tetapi, bila Israel mau berbalik dari kemurtadannya dan kembali kepada Tuhan Allah, maka Allah Bapa akan mendengar permohonan mereka serta mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah Tuhan Allah yang kita sembah. Sungguh besar kasih-Nya kepada umat-umat-Nya. Meski kita tinggalkan Dia, tetapi bila kita mau kembali dan bertobat, maka Allah Bapa ampuni kita dan terima kita kembali menjadi umat-umat-Nya. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 163 paragraf pertama. Tidak seorang pun dari rasul-rasul atau nabi-nabi yang pernah mengaku tidak mempunyai dosa. Orang yang hidup paling dekat dengan Allah, orang yang rela mengorbankan nyawanya gantinya berbuat kesalahan, orang yang dihormati Allah dengan terang dan kuasa ilahi, telah mengakui sifatnya yang penuh dosa. Saudaraku dalam Tuhan, kita sudah pelajari pertobatan Yakub, Esra, Nehemia, Daud, Salomo, Zakeus, dan Paulus. Mereka semua adalah para nabi, raja, dan rasul. Namun mereka bukan orang suci. Mereka semua pernah jatuh dan bahkan jatuh sangat dalam. Tetapi kejatuhan bukan akhir dari segalanya. Sebab bila kita mau merendahkan diri dan akui dosa-dosa kita, maka Tuhan Allah akan dengar permohonan kita dan karuniakan pengampunan. Meski merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Tuhan lupakan kesalahan kita dan sembuhkan kita. Karenanya firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7 berbunyi, Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, sebab Allah Bapa berkenan memberi pengampunan kepada kita dengan limpahnya, asal kita tinggalkan jalan kita yang jahat dan kembali kepada Bapa. Bagaimana caranya? Melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang sangat indah pada pagi hari ini tentang kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Meskipun kami telah berbuat dosa, meninggalkan Engkau, tetapi bila mana kami mau kembali, mengakui dosa, berseru kepadamu, maka Engkau akan mengaruniakan pengampunan bagi kami. Inilah pengalaman Salomo, pengalaman bangsa Israel. Dan itu semua Engkau karuniakan hanya melalui satu jalan, yaitu anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, sebagaimana pekabaran sebelumnya, bahwa pertobatan hanya oleh karena Kristus bekerja dalam hati kami. Curahkan roh anakmu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus, agar kami mau merendahkan diri dan mengakui dosa, berseru kepada Bapa melalui Engkau untuk menerima pengampunan. Hingga pada akhirnya kami didapati benar, sehingga Engkau datang kedua kali kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.